Who the fuck are you? Skenario X. I think you are. He found it. Take from around there. Never seen him. Broker. Dad! Be getting ready for bed. You seen Luther? Don't worry, I'll find him. Luther! Agak kareba, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda ke sebuah kota kecil di mana seekor monster bersembunyi di balik sosok ayah yang tampak lembut. Bayangkan seorang mantan agen elit yang ingin pensiun dengan tenang, namun dipaksa bangkit oleh kebodohan preman lokal yang merasa paling jago. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Di awal kisah kita diperkenalkan sekelompok bandar besar yang dipimpin oleh Danny bersama putranya Jojo. Ada juga satu sosok bernama Dalton. Si gondrong ini mereka tergabung dalam geng motor bernama Outcast. Selama ini Danny tak menyadari bahwa Dalton sebenarnya adalah agen rahasia andal dari Badan Penegak Hukum Federal Amerika yang menyamar sebagai broker untuk membongkar bisnis gelap mereka. Nah, di malam ini skema penggerebekan akhirnya dimulai yang berujung pada Jojo tertembak. Packing this shit up. We're out of here in 30 minutes. Danny T will appreciate that. Pro boy. Jojo, let's get the fuck out of here. I got two on the move. In pursuit. Cops all over the fucking place. Fuck! You rat, motherfucker! Drop the gun! Drop it! Drop the gun! Broker! Broker! 2 tahun kemudian, broker memutuskan pindah ke sebuah kota kecil bernama Louisiana bersama putrinya Maddie. Kawasan terpencil ini adalah kampung halaman mendiang istrinya yang meninggal setahun yang lalu. Alasan broker mengasingkan diri dan hidup tenang di sini karena penyamarannya sempat terbongkar dalam misi sebelumnya. Kini ia memilih hidup sebagai tukang kayu dibantu rekannya bernama Tedo. Di suatu hari putri broker si Maddie terlibat perkelahian di sekolah dengan seseorang yang bernama Teddy. Get it. Give it back. Cry. Perkelahian ini akhirnya melibatkan orang tua mereka. Broker langsung menuju sekolah yang lokasinya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Orang tua Teddy tampak keberatan melihat anaknya dilabrak, padahal justru Teddy yang memulai. Ibu Teddy, Casey, sampai menunjuk-nunjuk broker dengan emosi, namun broker tetap menyikapinya dengan tenang. Sementara itu, Susan selaku guru sekaligus penanggung jawab mengajak mereka ke ruang kelas untuk meminta penjelasan dari Maddie. Maybe this is my fault. He's a bully. Remote for most people. So why'd you guys move up? It's the story building. She wanted a horse. Anything else? Perkara dianggap selesai, broker membawa putrinya pulang, namun tanpa mereka sadari Casey masih menunggu di luar. Ia memaksa suaminya Jimmy untuk memberi mereka pelajaran. Broker! I
Hey, stand by. My son, a goddamn. Jimmy. Jimmy. Get him, Jimmy! Get in there! Jimmy, stop! What are you doing? Back off. What the fuck are you doing? In the truck. He was out of line. Sheriff yang bertugas tentu harus terus mengawasi, ya sudah merasa ini akan jadi masalah yang panjang. I need to put you down. You're a pussy. I gotta see my brother. Melihat suaminya terkesan pengecut, Casey justru makin emosi, berniat melaporkan kejadian ini pada kakaknya Gator. Jimmy mencoba menahan, menyarankan agar masalah ini cukup diselesaikan dengan lingkup keluarga saja. Baginya, kenapa harus diperbesar kalau bisa saling memaafkan? Bagi Jimmy, ya tahu betul kalau Gator sampai turun tangan, masalah ini pasti jadi jauh lebih rumit. Sosoknya arogan dan sangat brutal. Turn that fucking music off! How old are you? 17. Piece of shit kindergarten operator. Setelah menghajar para remaja yang habis pesta narkoba itu, Gator langsung menuju rumah adiknya Casey. Dari sinilah Casey mulai mempengaruhi kakaknya untuk turun tangan menghadapi broker. Fuck. Said he was living at the old Hey, boss. I'll talk to you two in a minute, all right? fucking monkeys is what they are. You stood up for yourself. Look a little jumpy. You know that broker thing? Thank you. Sebagai orang tua, broker tentu punya firasat terhadap putri satu-satunya, apalagi ya bukan tukang kayu biasa. Masa lalunya dipenuhi darah dan kematian, ner. Sejak insiden di sekolah itu, broker terus memantau keadaan. Yang mengantar Maddie ke hutan saat berkuda, menjemput dan mengantar sekolah, memastikan semua nyaman sebelum putrinya tidur bersama kucing hitam kesayangannya. Susan sebagai penanggung jawab mulai khawatir masalah ini akan membesar. Nah, demi kebaikan Maddie, ia menyarankan broker untuk menyelesaikannya dengan meminta maaf pada orang tua Teddy. Broker pun mendatangi Jimmy di bengkel tempatnya bekerja. Jimmy menerima dengan santai, tak ingin masalah ini berlarut, namun ia menyarankan broker untuk meminta maaf langsung kepada istrinya Casey karena dialah yang memperbesar masalah. Saat broker hendak menjemput Maddie dan sempat mengisi bensin, tanpa ia sadari anak buah Gator sudah mengincarnya. I think you are. He found it. They from around there? Never seen him. Gertakan mereka memang luar biasa, tapi sayang sekali tak membuat broker merinding. Justru semuanya dibabat habis oleh broker, ner. Dari sini broker mulai menelaah situasi, yakin semua ini berkaitan dengan orang tua Teddy. Anak buah Gator yang dipimpin Bogart langsung melaporkan kejadian itu. Gator pun memutuskan akan turun tangan sendiri. Kalau kalian penasaran, ternyata Gator sedang meracik narkoba di sebuah gudang tua yang berkedok bengkel. Lokasinya tersembunyi tapi tak jauh dari pemukiman. Dan disinilah terungkap Gator bukan orang biasa, melainkan bandar besar. Into your hands. Well, that rusty old fence sounded great. Sheriff yang menerima laporan atas kekacauan di pom bensin itu langsung bergerak. Ia mulai membuntuti broker. What are you, son? What? Military, ex-law enforcement? Pressing charges? Pension, son. Beberapa hari pun berlalu. Seperti biasa, broker dan Maddie menghabiskan sore dengan bermain kuda di hutan dekat rumah. Tanpa mereka sadari, Gator sudah berada di sekitaran sana. Saat broker dan Maddie cukup jauh dari rumah, Gator mulai menebar teror. Ia mengempeskan ban mobil broker lalu menyelinap masuk ke dalam rumah untuk memantau keadaan. Sementara itu, ner, broker dan putrinya asik ngobrol di tepi danau tanpa sadar ancaman sedang mendekat. I miss Mom. You got a good memory, Maddie. Stomach hurts. Me too. Gator tak hanya mengambil boneka Maddie, tapi juga menemukan arsip-arsip masa lalu broker, termasuk identitas aslinya. Catch up. Begitu Gator pergi, broker memeriksa keadaan rumah dengan teliti. Yang mulai sadar ada yang tak beres.
Di sisi lain, Gator kini tahu broker bukan orang biasa yang sekedar mengasingkan diri. Dari arsip yang ditemukan, Gator menyadari broker pernah terhubung dengan Dani, pimpinan geng motor Outcast sekaligus bandar besar. Tanpa pikir panjang, Gator menghubungi agennya Sherry untuk datang ke bengkelnya esok hari membawa kabar mengejutkan. Dan di saat yang sama, Maddie mulai panik, kucing kesayangannya tiba-tiba hilang. Be getting ready for bed. You seen Luther? Don't worry, I'll find him. Di esok harinya, Sherry pun datang ke bengkel Gator sebagai pemanasan pertemuan. Gator lebih dulu memainkan pistol berbulunya tepat di samping mobil tua. Any tease, boy? Well, yeah. 3 7 times. And? 3. That guy broker. Trust me. Skip the bullshit. Girl gonna be left in peace. Kids can't back. More small-time jobs. Dari sinilah pemantik awal peperangan dimulai. Kenapa? Karena Gator akan meminta Sherry menyampaikan informasi ini kepada Dani, sesama bandar yang saling mengenal. Tentu Gator tak akan membocorkan secara cuma-cuma. Akan ada negosiasi ditukar dengan jalur pemasaran narkoba. Kebetulan Dani masih berada di penjara. Malam itu juga Sherry langsung menemui pengacara si Dani yang bernama Ruby. Old habits and all? For Danny T. Gift. They killed my fucking kid. Here it is for me. Setelah lebih dari 2 tahun mencari, akhirnya Dani mendapatkan informasi tentang broker. Ia langsung memerintahkan Ruby untuk menyebarkan kabar itu dan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Masalah yang seharusnya sudah selesai kini justru menyeret broker kembali ke dendam masa lalu. Sementara itu, broker masih terlihat sibuk dengan kayu-kayunya. Tidak mengetahui masalah dengan orang tua Teddy pun mengingatkan agar broker berhati-hati. Katanya di tempat ini orang-orang tak mudah berdamai, darah harus dibayar darah, tak peduli siapa yang benar. Broker lalu memberitahu bahwa seseorang sempat menyelinap masuk ke rumahnya. Teddy pun langsung paham itu pasti bentuk pembalasan. Ia pun mengingatkan broker tentang sosok Gator, kakak Casey yang dikenal berbahaya. Dumbass reason. Word is he's cooking up that man. Can't fix shit. Rayville Watershed. Times Cafe, just like me. To know who you fucking with. Key's got it all figured out. Crazy waiting to happen. Ternyata si polisi itu juga bekerja untuk Gator, entah sudah disogok berapa. Tedo pun menyarankan kalau broker ingin tahu lebih jauh, ya harus datang langsung ke tempat Gator atau ke kafe di kota tempat Gator biasa nongkrong. Di sisi lain, Dani juga telah mengirim anak buahnya yang dipimpin oleh Cruz, seorang pembunuh berdarah dingin yang dikenal sangat kejam. Where's the narc? Osiris. Where is the narc? Come on here, fucking narc. Begitu Cruz mengetahui lokasi tempat tinggal broker, dia langsung menyusun skema untuk menuntaskan dendam lama ini. Sementara itu broker juga mulai bergerak, yang mencari informasi lebih dalam tentang Gator, bahkan kembali menghubungi agen lamanya untuk mendapatkan petunjuk. Setelah mengetahui selah belah masalahnya, keesokan harinya broker terpantau mendatangi kafe tempat Gator biasa nongkrong untuk memberi peringatan. This is an introduction. See, that's my fucking that was broken into by some. Well, Find me standing in it. Finish your breakfast. Broker kemudian lanjut mendatangi bengkel Gator untuk menyiapkan hidangan pembuka. Siapa sangka anak buah Gator sudah lebih dulu menjebaknya, tapi broker selalu punya cara tersendiri untuk keluar dari situasi seperti ini.
You smart ass. It'll be here soon. I like that, huh? Hey, can you hear me? To your fucking kid, huh? Sebagai orang tua, Broker tak pernah menunjukkan lukanya di depan putrinya yang merawat lukanya sendiri lalu pulang menemui Maddie. Hari itu juga yang memutuskan memindahkan putrinya ke kota lain. Maddie yang tak tahu apa-apa tentu kaget sekali, semuanya terasa begitu mendadak. Nah, di sisi lain, Cruz dan anak buahnya mulai bergerak menuju rumah Broker. Mereka menyusup lewat jalur sungai di belakang dengan Sherry sebagai penunjuk jalan. Dibantu rekannya, Theodore, Broker mulai mempersiapkan kepindahan termasuk mengangkut kuda-kuda miliknya. Sementara itu pihak Cruz sudah tiba di lokasi. Stay down here, okay, buddy? Go. Meski Broker berhasil memberi perlawanan brutal, para polisi akhirnya datang. Namun sayangnya Maddie sudah lebih dulu dibawa kabur oleh Sherry. Kini tak ada lagi yang ada di benak Broker selain menemukan putrinya. Sherry terpantau membawa Maddie ke tempat Gator. Di sisi lain, Gator sendiri mulai kebingungan. Ia awalnya mengira masalah Casey akan memperlancar bisnisnya, malah jadi makin rumit. Where's everyone? Kid is here. What? I have Witness here, son. This is not what you Huh? You hear about the shooting? You gonna take her home? On here. Into this, Cassie. let go of me. Cassie. I did not say anything. Fucking started it. More than you. Of the Intercoastal Bridge. Nobody shoots this child on a. Right now! Teach them better way. You just saved your life. Dengan kemampuan bela diri tingkat tinggi yang ia miliki, Broker akhirnya berhasil menyelamatkan putrinya, Maddie. Gator, pemantik dari seluruh kekacauan ini, akhirnya mendapat balasan setimpal. Ia bahkan sempat menembak adiknya sendiri, si Casey. Dan tanpa terasa, kita ternyata telah berada di penghujung kisah. I'll be waiting. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye.